Aktivis endus aroma korupsi jasa pandu di balik terbitnya notis tumerin KSOP Palembang. Penyelidikan dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di Sungai Lalan yang diusut Kejaksaan Tinggi, Kejati, Sumsel terus mendapat sorotan. Tidak hanya berpotensi merugikan negara hingga 160 miliar rupiah, kasus itu juga menguak berbagai spekulasi terkait sejumlah insiden tabrakan tongkang yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Sungai Lalan. Kejadian yang menimbulkan kerugian paling besar yakni ambruknya jembatan P6 Lalan pada Agustus 2024 lalu. Insiden itu tak hanya memutus akses dua wilayah, tapi juga korban jiwa sebanyak 5 orang tewas. Pasca insiden itu, pemerintah menuntut perusahaan yang melintas di Sungai Lalan untuk bertanggung jawab. Perusahaan yang tergabung Asosiasi Pengguna Jalur Sungai Lalan, AP6L, lantas bersepakat untuk menanggung biaya perbaikan. Hanya saja, hampir 2 tahun pasca kejadian, dana perbaikan perusahaan tak kunjung terkumpul. Hingga di akhir tahun 2025, Pemprov Sumsel mengambil tindakan tegas dengan menutup jalur pelayaran. Hal itu dilakukan untuk menuntaskan pembangunan jembatan Lalan yang membutuhkan dana sekitar 35 miliar rupiah. Dana tersebut harus benar-benar tersedia dan siap digunakan agar proses konstruksi dapat berjalan tanpa hambatan serta menjamin pembayaran kepada kontraktor. Namun, belum 1 bulan berjalan, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, KSOP, Palembang membuka kembali pelayaran di bawah jembatan P6 Lalan. Sebagai tindak lanjut, KSOP Kelas 1 Palembang menerbitkan notis tumerin berupa pemberitahuan resmi kepada nahoda, operator kapal, dan perusahaan pelayaran terkait dibukanya kembali jalur Sungai Lalan. Kebijakan itu pun sempat mendapat protes masyarakat. Pasalnya, tak sampai sepekan pemberlakuan kebijakan tersebut, insiden kembali terjadi di kawasan jembatan Lalan. Insiden terjadi pada Kamis, 22 Januari 2026, sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Kapal tugboat, TB, Bojoma 3003, yang bergerak mengarah ke hulu tanpa muatan, dilaporkan menyerempet salah satu tiang pancang jembatan Lalan. Akibat benturan tersebut, tiang pancang roboh dan jatuh ke sungai. Tokoh pemuda Lalan, Ali Mustofa menilai meskipun jalur Sungai Lalan telah dibuka kembali untuk angkutan kapal batubara dan komoditas lainnya, pengawasan lalu lintas perairan, khususnya di sekitar jembatan P6 Lalan, masih sangat minim. Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi, Kamaki, Sumsel, Ferry Kurniawan, mengendus adanya aroma korupsi di balik kebijakan pembukaan kembali jalur pelayaran di Sungai Lalan pada Januari 2026. Menurutnya, penerbitan notis tumerin yang memperbolehkan kapal melintas di bawah jembatan P6 Lalan saat proses pembangunan masih berlangsung patut dipertanyakan. Ia menilai, keputusan membuka kembali jalur pelayaran tersebut terkesan terburu-buru dan berpotensi mengabaikan aspek keselamatan. Terlebih, tak lama setelah kebijakan itu diberlakukan, insiden kapal kembali terjadi di sekitar jembatan. Ferry juga menyinggung besarnya potensi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi jasa pemanduan kapal yang mencapai 160 miliar rupiah. Ia menduga, praktik tersebut bisa saja berkaitan dengan kepentingan tertentu dalam pengaturan lalu lintas kapal di Sungai Lalan. Selain itu, ia mendorong Kejati Sumsel untuk mengusut secara menyeluruh, termasuk menelusuri proses penerbitan kebijakan pelayaran oleh pihak terkait.